Silakan Bu Elita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam the opening lecture of International Trade Law yang akan disampaikan oleh Profesor Huala Adolf, SHLLM PhD. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada jajaran dekanat, kemudian kepada Departemen Transnasional Bisnis, PLT Ibu Prita Amalia, Ibu Dr. Prita Amalia SHMH. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Hukum Perdagangan Internasional yang telah berkenan hadir pada perkuliahan hari ini. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa semua, terima kasih kami sampaikan juga telah bersedia hadir dalam perkuliahan ini. Untuk selama perkuliahan berlangsung, diharapkan berjalan dengan tertib. Untuk tata tertib perkuliahan hari ini, mahasiswa dimohon untuk mengaktifkan kameranya, kemudian menonaktifkan suara atau speaker, kemudian mahasiswa dapat bertanya langsung maupun langsung melalui raise hand atau melalui chat room. Kemudian mungkin ada sedikit perkenalan ya Bu Prita dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional ini yang akan ditampilkan. Ya, kami persilakan Kang Taufik untuk menampilkan sebelum kita memulai perkuliahan. Oke, tadi mungkin sudah ditampilkan juga ya bahwa ada beberapa Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional ini. Ada Ibu Dr. Sinta Dewi, kemudian Ibu Dr. Prita Amalia, Bapak Purnama Trisnamansyah, kemudian Prof. Wala Adolf, saya sendiri, kemudian ada Bapak Giri juga, ada Bapak Ibu dosen, ada Bu Dr. Laina juga, mungkin Bu Dr. Laina ada nggak ya hari ini? Ya, terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Prof. Wala Adolf. Untuk Prof. Wala, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Bu, sudah terdengar jelas. Ya, terima kasih. Di sini juga ada Bapak Mursala Maulana yang mungkin yang sudah sembuh atau belum ya. Ada Pak Dan Trivanto juga, Bapak Dr. Dan Trivanto, ada Pak Pupung Faisal yang mengampu mata kuliah ini, kemudian ada Bapak Dr. Yordo Padamus Dumeli Agusman yang mengampu mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional juga, dan ini terbagi dalam beberapa kelas Hukum Perdagangan Internasional. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Prof. Adolf untuk memberikan paparan perkuliahannya. Mangga, Prof. Terima kasih, Pak. Bu Elita, perkenalannya. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah diperkenalkan tim kita ya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini jam 9 ada kuliahnya Prof. Ahmad Ramli ya mengenai studium generale. Studium generale mengenai
berkomunikasi dengan baik, begitulah judulnya ya. Itu sangat penting. Jadi kita kuliah pengantar ini agak cepat ya, supaya saudara-saudara nanti bisa ikut ke kuliahnya Prof. Ahmad Ramli. Saya langsung saja ya, saudara-saudara sekalian, mahasiswa, karena waktunya sangat mepet ini. Saya mau share screen, Ibu Helita ya. Share screen. Langsung saja ke silabus. Kelihatan ya, para mahasiswa ini silabusnya. Izin belum terlihat, Prof. Mungkin. Sudah terlihat belum? Belum terlihat, Prof. Belum terlihat, Prof. Mungkin masih loading mungkin ya. Sudah belum ya? Belum. Saya lagi share Belum screen terlihat. lagi. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah terlihat. Nah, silabus hukum perdagangan internasional, dosen tadi sudah disebutkan, banyak sekali ya yang pengampunya. Banyak sekali dari saya, Pak Isis, Ibu Eni, Bu Sinta, Pak Damos, dan lain-lain. Ya. Nah, Bapak Ibu mahasiswa yang berbahagia, ada ini tolong dicatat ini silabus satu semester ini kita akan bersama-sama menghadapi 16 permasalahan perdagangan ya. Globalisasi perdagangan internasional, revolusi 4.0 ya. Ada yang bilang 4 sudah 5, sudah 5, 4, 1 ya, pokoknya 4.0 lah ya. Teori perdagangan internasional, nah, mungkin unifikasi, apa itu unifikasi dan harmonisasi, ya, nanti dijelaskan. Kemudian minggu kedua perjanjian perdagangan ya, dunia ini kalau mau berdagang masuk ke dunia perdagangan, buat perjanjian dulu ya, karena barang saudara akan masuk ke saya dan barang saya akan masuk ke saudara, jadi janji-janji dulu, jadi banyak perjanjian ya sekarang di dunia ini. Kemudian prinsip perdagangan bagaimana ya, prinsipnya yaitu di bawahnya itu fair trade ya, fair trade, perjanjian yang ada yang bilang adil ya, ada yang beritikat baik ya, juga yang tidak beritikat baik, unfair trade ya, misalnya dumping, kasih subsidi ya. Nah, tindakan untuk yang tidak fair dikasih safeguard, dilawan dengan safeguard, tindakan pengamanan. Kuliah 6, yang ke-6, standarisasi. Standar itu apa? Nah, ini penting ya, sekarang itu serba standar ya. Standar, misalnya mur nomor 17, ya harus nomor 17 ya. Jangan beli ke toko beli mur 17, ternyata kita pakai kunci 17 nggak masuk. Nah, itu ya. Beli sepatu, satu ukurannya 39, satunya kecil, satunya besar. Jadi pasti pakai, kelihatan di jalan kalau sepatunya beda ya, dan ternyata ukurannya beda, ukurannya sama tapi tidak standar besarnya. Kemudian juga phytosanitary agreement, sanitary dan phytosanitary agreement ini penting Bapak Ibu Saudara mahasiswa ya. Sanitary itu kesehatan ya, nah, kesehatan. Jangan sampai beli apa sih namanya cilok ya, jadi sakit perut. Nah itu jadi tidak sehat makanannya ya, harus sehat. Nah, fasilitasi perdagangan, saudara-saudara nanti mahasiswa akan dirubah pola pikirnya ya, bahwa perdagangan dunia itu bukan mengenai antar dunia ya, antar negara maksud saya, tetapi masalahnya adalah di kita sendiri. Nah, itu yang namanya fasilitasi perdagangan ya. Masalahnya maksudnya apa? Maksudnya untuk keluar masuk barang lama sekali ya, komputernya rusak, nunggu dulu barang tertunda misalnya ya.
jalanan macet misalnya, banyak pungutan di sana sini. Nah, itu fasilitasi perdagangan permasalahan dalam negeri. Midterm test nanti dikasih tahu apa tesnya, ya. Kerangka ASEAN yang selanjutnya ya kita saudara perlu ya RCEP. Itu apa RCEP ya, itu nanti dijelaskan apa itu RCEP ya. Kemudian ke-10 Indonesia perdagangan internasional dalam sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang 794 tentang perdagangan. Nah, ini undang-undang kita mengenai perdagangan ya. Nah, saudara, untuk semester ini ya saudara-saudara sekalian akan mendapatkan soft skill ya yang luar biasa ini dari Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri sudah bersedia membantu mahasiswa bagaimana sih teknik drafting dan negosiasi perdagangan internasional itu ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, untuk bertransaksi itu negosiasi, kemudian dituangkan dalam perjanjian. Ya, selalu demikian ya, untuk bisa masuk produk itu negosiasi bilateral. Nggak bisa begitu masuk saja ya. Harus dinegosiasikan. Take and give ya, itu. Nanti ada istilah no freelance in the world ya, tidak ada yang gratisan di dunia ini. Kalau kamu mau masuk barang, saya akan masuk apa ke negara Anda. Nah, gitu, seperti demikianlah. Ya. Kemudian penyelesaian sengketa perdagangan, ini sengketa ya, selalu ada sengketa di dunia ini. Kemudian ini thematic issues ya, yang nomor 14, e-commerce, karena sekarang banyak e-commerce ya. Bangun tidur, saudara sudah melakukan e-commerce ya, pesan nasi goreng misalnya, ya ke Gojek bubur ya, bubur Mang Oyo misalnya ya, saudara pesan-pesan ya, sudah e-commerce dari bangun tidur sampai mau tidur. Kemudian tematik issues-nya UMKM ya, kita ini penting karena kita di dunia ya, bukan hanya Indonesia, 95% Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, 95% rata-rata di dunia, di setiap negara di dunia itu ternyata UMKM ya, UMKM. Ada yang UMKM-nya dibina, ada yang UMKM-nya dibiarkan ya. Mau hidup, mau meninggal ya, mau sulit dibiarkan. Itu kita bahas di sini. Kemudian yang terakhir UAS. Itu saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia mengenai perkuliahan 16 item yang di setiap kelas nanti ini akan diberikan sama seragam ya. Dan buku ininya, buku literaturnya Simon Lester, World Trade Law, Text Materials. Juga lupa di sini siapa, Van der Bosse ya. Van der Bosse ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Van der Bosse World Trade Law Organization, the Law of International World Trade Organization, nanti dimasukkan, nanti setiap diisi ya, kita akan sampaikan. Juga ini tulisannya saya, Hukum Perdagangan Internasional ya. Ini awal terbit 2006 ya, sudah cetak ulang, nggak tahu berapa sekarang ya cetakannya. Kemudian, nah ini penyelesaian sengketa perdagangan internasional juga, bukunya mendalam ya, mendalam sekali ya, secara detail. Buku Prita Amelia dan Gary, Perjanjian Perdagangan Internasional ya, itu. Juga buku saya nomor 5, Masalah dalam Perdagangan Internasional. Saya dan dosen Pak Mursal ini, Hukum Perdagangan Internasional dan Fasilitasi Perdagangan yang saya sebutkan tadi, masalahnya adalah dalam negeri ya. Isu luar global ternyata bukan global yang bermasalah, tapi di dalam negerinya. Choi Ju Chen, Smithoff Select Essays on International Trade Law, Beverly Carl, Trade in Developing World,
buku artikel lainnya yang terkait dengan hukum perdagangan internasional. Itu saja ya. Antara lain bukunya ini antara lain nanti dosen-dosen memberikan lagi yang macam-macam literatur. Nah, mahasiswa dipotret saja ya, potretnya ini supaya nggak dicatat-catat biar cepat. Saya akan masuk ke kuliah awal. Saya share screen. Sudah kelihatan, saudara-saudara, ini gambarnya? Sudah, Prof. Sudah ya? Ya, baik. Saya akan awali cepat saja. Saudara-saudara sekalian, mengapa penting ya perdagangan internasional dengan hukum perdagangan internasional ini? Ya, karena perkuliahan saudara ini menyangkut kita mempelajari dan membahas bagaimana millions of people, mungkin sekarang bukan millions ya, billions of people karena tahun 65, billion people itu supaya sejahtera, supaya well-being ya, supaya well-being, dan juga supaya masa depan dunia itu peaceful world ya. Nah, itu saudara-saudara sejak 65 sampai sekarang betul ya, karena belum ada lagi perang dunia kedua, ketiga ya, itu. Jadi perang dunia ke-1, kedua itu 1919, 30 tahun. Nah, sekarang sudah 50 tahun, 70 tahun lagi tidak ada perang-perang karena dunia ini relatif sudah pada sejahtera ya. Apa kaitannya sejahtera dengan perang? Ya, kalau lingkungan sejahtera, saudara-saudara ya, aman ya, tidak ada kesulitan sosial ya. Kalau masyarakatnya yang sulit, terjadi berbagai kesulitan sosial di sana. Sekarang saya akan jalan-jalan cari helm yang digantung ya, cari motor yang masih hidup diparkir, itu yang dia cari. Itu menimbulkan gejolak sosial, perkelahian, macam-macam sosial, dan itu jangan sampai terjadi kalau masyarakatnya sejahtera ya. Pak, saya perutnya lapar, mau makan. Malam-malam putrinya nangis. Nah, mana yang orang tua yang yang tidak tidak terenyuh hatinya kalau anaknya lapar ya, jadi dia akan keluar gitu, cari sesuatu untuk makan ya. Nah itu saudara-saudara, masalah sosial yang dihadapi kalau tidak sejahtera. Dan untuk sejahtera, saudara-saudara jangan cita-cita jadi anggota DPR ya, jadi hakim, jadi direktur Bank Indonesia ya, jadi PNS. Nah, saudara harus belajar berdagang ya. Apa yang saudara itu, yang prinsipnya yang saudara lihat, saudara cium, saudara baui, saudara dengar ya, suara dan sebagainya bisa diperdagangkan. Saudara suaranya bagus bisa nyanyi ya, itu banyak saudara kita lihat di jalan ya. Rumah saya itu di dekat Buah Batu, ada yang pakai main gitar, ada yang main drum ya, keras-keras. Nah, mereka kelihatan sejahtera, banyak yang ngasih uang, jadi suaranya bagus, jadi ngasih uang banyak ya. Kelihatan sejahtera. Jangan sampai yang mainnya gitarnya greng nggak sesuai dengan nadanya, pas dibuka pintu jendela kita kasih langsung pergi aja. Nah, itu kan sakit hati, kitanya yang ngasih tapi udah langsung berangkat. Nah, yang nyanyi yang sampai selesai lah yang kita akan
Nah, saudara-saudara, perdagangan itu sejak awal pertama ya, itu saya sumber internet dapat ini ya, negara-negara yang saudara lihat di titik-titik itu, negara-negara yang berdagang, dagang sana itu luar biasa ya, karena di perdagangan itu bukan hanya yang menyejahterakan ya, tetapi juga pertukaran budaya, pertukaran bahasa, pertukaran ilmu pengetahuan, macam-macam yang terjadi dengan perdagangan itu ya, itu jadi luar biasa. Jadi negara-negara yang di alih-alih ini bukan hanya sejahtera, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya yang meningkat ya, itu luar biasa dampak dari perdagangan. Nah, ini juga Silk Road ya, saudara. China ya, Tiongkok waktu berdagang berjaya ya di dunia karena kejayaannya apa? Bisa. Negara pertama di dunia itu adalah China yang berhasil bikin bom. Eropa masih di guha, China sudah bisa bikin bom ya. Bom sudah bisa bikin Great Wall ya, dari ujung dunia ke ujung dunia itu Great Wall. Itu karena perdagangan. Karena negaranya sejahtera. Filsuf-filsuf, ahli-ahli kesehatan dan sebagainya ya, itu mereka yang di perdagangan ya, filsuf-filsuf, Ibnu apa yang di Arab ya, ahli-ahli kesehatan, kedokteran, itu semua karena peradaban, perdagangan meningkatkan kebudayaan. Ke Indonesia pun saudara-saudara pernah jaya ya dengan apa sih cinnamon teh, rempah-rempahnya ya, itu tuh rempah-rempah kita sampai ke Zanzibar ya, India, itu ujungnya itu pusatnya di sini, saudara-saudara, Aceh ya. Dulu Aceh kaya sekali ya, sampai dengan perdagangan nyumbangkan pesawat terbang ke Indonesia, nyumbangkan emas ya. Itu dulu Aceh nih berjasa ke kemerdekaan Indonesia karena kaya, karena berdagang, karena di pelabuhan utama perdagangan rempah dulu. Ini peta juga ini ya, salt, combs, pepper, cinnamon, gold ya, dan macam-macam ya. Nah, ini mengapa perdagangan, supaya perdamaian dunia ya, konsep kesejahteraan negara-negara menimbulkan persaingan ya. Mengapa hukum diperlukan? Nah, ini selalu saya jelaskan kepada mahasiswa. Pohon kelapa tidak tumbuh di semua tempat ya. Maksudnya apa? Pohon kelapa tidak tumbuh semua. Ya, pohon kelapa itu bagus, saudara-saudara ya, airnya bisa untuk menyegarkan, kulitnya bisa dimakan, batu kelapanya bisa jadi dibakar, bahan bakar ya, pokoknya luar biasa lah. Nah, pohon kelapa itu tidak tumbuh di sembarang tempat ya, hanya di pinggir pantai atau di mana ya, di tanaman yang subur ya. Di Eropa tidak jarang tuh kelihatan pohon kelapa, atau di kutub jarang kelihatan, di Arab jarang pohon kelapa. Jadi tidak semua tumbuh tempat. Indonesia banyak ya itu. Jadi yang ingin kelapa di pinggir-pinggir jalan sekarang banyak yang jual kelapa. Tidak harus harus impor. Tetapi permintaan cukup besar, resources terbatas, menimbulkan persaingan ya. Nah, perdagangan internasional akan berjalan tertib kalau persaingan ini diatur oleh hukum. Jadi hukumnya dibutuhkan. Jadi hukum perdagangan internasional berperan di sini, saudara-saudara, ya, yang kita pelajari sekarang. Jadi hukum supaya perdagangan itu tertib. Nah, apa batasannya ya? Batasannya ini banyak sekali definisinya. Ya, kita mulai dengan definisi batasan. Batasan hukum perdagangan internasional itu ada berbagai pengertian yang ditawarkan oleh para sarjana. Body of rules, ya, perangkat aturan, body of rules, perangkat aturan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat privat,
yang yang lintas batas negara, ya. Ini United Nations General Assembly 66. Nah, definisi UNGE ini kalau Bapak sudah lihat itu adalah rumusannya Smitov, ya, karena Smitov diminta oleh PBB apa itu perdagangan internasional. Jadi ini definisinya Smitov. Nah, ada juga yang bilang a wide-ranging transnational commercial exchange of goods, services in between individual business person, trading bodies, and states. Rafiqul Islam bilang bahwa pengaturan perdagangan internasional itu bersifat transnasional, jual beli barang dan jasa antara individu, perusahaan, dan negara. Itu menurut Rafiqul Islam. Nah, yang mana yang saudara Bu ini nanti di kita ya, di kita ini itulah nanti dibahas di kelas ya. Nah, mengapa perdagangan multilateral? Nah, ini cepat-cepat ya, saudara, waktunya. Tidak boleh lupa ya, we should not forget bahwa masalah perdagangan pembatasan perdagangan adalah alasan terjadinya krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi tahun dulu awal ya, yang melahirkan Perang Dunia Kedua. Nah, perdagangan jugalah yang akan membangun kembali dunia ini. Jadi kalau maksudnya Wolfhard ya, Bapak saudara-saudara, perdagangan internasional itu maksudnya kalau dibatas-batasi, kalau jadi tidak teratur ya, negara jadi perang. Ya. Barang saya tidak bisa dijual-jual di blok aja oleh dia, jadi marah, timbul perang. Nah, supaya tidak demikian, perdagangan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga terbuka, tertib, ya, itu yang maksudnya. Trade again, ya, sangat bermanfaat di dalam merekonstruksi, membangun kembali dunia yang sudah terberai-berai, ya, shattered world setelah perang. Nah, juga sekarang dalam menghadapi masa pandemi, setelah pandemi mudah-mudahan bisa cepat berlalu ya, perdagangan juga yang mengembalikan permasalahan ekonomi dunia, ya, gitu. Itu yang pendapatnya Wolfhard, betul sekali ya, kalau kita melihat pasca pandemi sekarang ini yang seluruh dunia secara global ekonominya hancur ya, hancur ya. Semua negara pernah mengalami pertumbuhan minus, ada yang 5 bahkan sampai ada yang minus 20 ya. Itu luar biasa pandemi sekarang. Nah, juga pendekatannya ini yang Smitov saudara yang jadi konsultannya Majelis Umum PBB ya mengenai perdagangan internasional. Perluasan, expansion perdagangan dunia menghendaki adanya pendekatan yang tidak semata kepada hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan soal-soal ekonomi, sosial, juga politik. Ya, nah ini menurut Smitov ya, perdagangan dunia itu artinya pendekatannya untuk memahami perdagangan dunia, hukum perdagangan internasional itu harus juga memperhatikan aspek ekonomi sosiologi ya, betul sekali, ekonomi bagaimana pertumbuhan satu negara lain, sosiologi sosial ya, itu perdagangan internasional tergantung kepada masyarakatnya ya, tipe masyarakat ya. Misalnya ekspor ke Indonesia ya oleh Eropa Barat, ekspor keju besar-besaran yang nggak akan laku ya, karena orang Indonesia tidak makan keju, makannya nasi aja, pagi nasi, siang nasi, malam nasi ya, padahal sudah makan burger, sudah makan super mie, tapi kalau belum makan nasi harus belum makan.
Nah, Mas, sekarang masih relevan ya pendapat Smithoff 65 ya. Nah, nggak usah didiskusikan ya. Ini tidak relevan lagi pendapat Smithoff ini ya. Masih relevan, tetapi kurang karena sekarang teknologi itu belum beliau perhatikan ya. Sekarang perdagangan juga menyangkut HAM ya. Pekerja tidak digaji, pekerja di bawah upah minimum dan sebagainya ya. Sekarang juga perdagangan masalah isu climate change ya. Jadi alam ya. Jadi penebangan hutan, penghancuran hutan, apalagi itu bahan bakar ya, itu jadi masalah perdagangan. Dan sekarang kesehatan yang penting ya, pandemik ya. Jadi pendapatnya Smithoff tahun 65 ini sekarang sudah berkembang cepat ya. Pendekatannya bukan hanya ekonomi, sosial, politik, tapi juga sekarang lingkungan, HAM, IT, teknologi ya. Ini perkembangan yang lingkungan ya, lingkungan yang sedang banjir di sana, kering di situ ya. Ke dalam hati ya yang banjirnya dipindahin ke yang kering misalnya. Kebakaran, yang kebakarannya banjirnya dikirim ke yang kebakaran. Tapi kan susah ya, nggak bisa kita kontrol hujannya dialihkan ke sana misalnya. Kan nggak bisa begitu. Nah, perkembangan hukum perdagangan internasional, saudara-saudara, ini cepat sekali ya, cepat saja. Ini awal pertumbuhan lahir dari praktik biasa perdagangan ya. Les Mercantile of Merchant itu lahir pada abad pertengahan, saudara-saudara ya, dengan sewaktu James Watt menemukan mesin uap ya. Dulu agraris dengan mesin uap terjadi disrupsi ya. Sekarang istilahnya disrupsi ya. Zaman dulu sudah ada disrupsi ya, setelah mesin uap tertemui, kerbau tidak lagi banyak dipakai ya, tenaga kerja manusia tidak bisa dipakai lagi karena sudah diganti dengan mesin uap ya. Nelayan kayu tidak pakai apa, yang mesin apa sih yang mendorong pakai kayu, dorong kapal itu dayung ya. Dayung tidak kepake, jadi tenaga manusia tidak kepake, jadi adanya mesin uap ya. Tapi disrupsi ini menimbulkan, bukan disrupsi ya, disrupsi yang positif karena menimbulkan hal-hal yang positif lain. Aturan perdagangan internasional dimasukkan ya. Nah, Code of Commerce, Allgemeine Handelsgesetzbuch ya. Apa sih WW itu? Handels hukum perdagangan ya, itu IBW, BVK, Wetboek van Koophandel, Burgerlijk Wetboek, itu semua tahun 1800-an lahir ya. Kemudian lahirnya lembaga internasional yang semakin banyak ya. Jadi lahirnya PBB, ada ECOSOC, ada ANTEC, ada macam-macam ya. Perdagangannya juga lahirnya ITO, GATT 47, kemudian lah GATT ganti baju jadi WTO tahun 94 ya. Nah, kemudian perkembangan hukum perdagangan internasional sekarang jadi blur. Blur itu tidak jelas ya, karena yang otoritas kewenangan negara, organisasi bikin aturan kalah cepat sama IT ya, IT cepat sekali. Isu HAM, isu lingkungan ya, isu perbankan ya, fintech ya, Bitcoin. Nah, negara kewalahan mengatur itu ya, bagaimana aturan cepat praktik perdagangan, negara kewalahan mengaturnya karena pelaku perdagangan utama itu bukan negara ya, tapi adalah merchant. Nah, ini saudara-saudara disrupsi-disrupsinya ya, yang karena perkembangan gelombang perubahan
ya, revolusi agraria dulu menghendaki masih menggunakan roda hewan agraria. Tahun 1700, ini bukan 170 ya, sudah saya ketik 1700, 1840, revolusi industri 1, jalan kereta api ya, mesin uap. Ini yang dipelajarin penting ya, bahwa di dalam perdagangan membangun suatu negara itu bukan pembangunan gedung, pembangunan industri, bukan ya, bahwa membangun suatu negara itu adalah infrastruktur, jalan, ya, kereta api. Kita baru disadari sekarang pemerintahan Jokowi ya, bahwa terlambat ya, bahwa dulu waktu, mohon maaf ya, waktu zaman kolonial dulu dibikin jalan Daendeles ya, jalan Jawa Barat sampai Surabaya. Mereka karena tahu untuk membangun negeri itu adalah dengan jalan ya. Setelah itu jalan-jalan yang lain diantepin tidak dibangun. Nah, sekarang kita mulai sadar lagi, dibangunlah infrastruktur. Nanti ada jalan tol dari Aceh sampai ke Lampung ya. Kereta cepat dari Jawa Barat sampai Surabaya, dari Manado sampai ke ujung pandang ada toll road ya, ada kereta. Nah, itu kita akan maju betul nanti kalau itu semua terrealisasi, Indonesia emas ya. Kalimantan dari ujung ke ujung ada kereta api, ada tol, dari Papua dari Bukit Jayawijaya, dari mana ya? Dari Papua paling bawah sampai ke Papua yang kepala burung ya, ada jalan tol atau jalan kereta api. Dampak pembangunan dengan itu semua Bapak Ibu sekalian ya akan luar biasa. Ya, Indonesia akan, katanya dengan satu gunung emas aja Indonesia makmur ya, apalagi dengan potensi seluruh dari Sumatera sampai itu potensinya, kalau ada konstruksi jalan yang baik kita akan luar biasa majunya ya. Masalahnya kalau kita maju banyak ditakuti Bapak Ibu sekalian ya, Indonesia maju itu ditakuti ya, karena apa, ditakuti jadi superpower ya. Makanya kita harus kuat ya, harus kuat, jangan sampai dimasuki oleh politik divide et impera ya, misalnya ingin merdeka di sini, ingin merdeka di apa-apain, kipas-kipasin. Nah, listrik dan sistem produksi. Nah, ini ditemukannya listrik itu siapa? Yang menemukan listrik, yang hidupnya kesetrum terus, siapa sih? Jefferson gitu ya, di Amerika itu. Bikin bola lampu, bikin listrik, ya katanya 99% gagal, artinya untuk menemukan listrik dia 99% kesetrum terus. Baru akhirnya ketemu ya. Nah, pada tahun 60-an semiconductor computing, 70 personal computing, mulainya internet, kemudian abad ke-21 revolusi digital ini ya, mobile internet, artificial intelligence, machine learning ya. Nah, ini semuanya saudara-saudara, perkembangan ini semua berpengaruh ke hukum ya. Zaman dulu agraria hukumnya ya, sampai sekarang penting. Revolusi agraria, lex mercatoria ya, law of merchant, karena di sini negara belum hadir ya, negara modern masih berbentuk, makanya hukum-hukumnya dibentuk oleh para pedagang saja ya. Nah, abad ke-19, nah negara-negara mulai bertanya, loh, yang namanya hukum itu yang kami yang buat, bukan para pedagang ya. Jadi lahirlah BW, lahirlah WPK ya. Nah,
Itu perkembangannya. Nah, lahirnya conductors, computing semakin canggih ya, perdagangan internasional ya, internasional. Nah, masalah internasional kemudian menimbulkan masalah bagaimana adanya internasional dengan hukum nasional itu jangan berbenturan, harmonisasi sampai sekarang ya. Juga ini abad 21 nggak jelas nih harmonisasinya karena yang buat ini negara kebingungan ya, kebingungan ngaturnya, mengemungut pajaknya bagaimana ya, sekarang sedang bermasalah. Nah, 5 menit lagi ya saudara-saudara ya. Perkembangan hukum perdagangan internasional dalam awal pertumbuhan, saya jelaskan secara singkat. Ini yang tadi saya gambarkan ya. Ini kalimat dalam bentuk kalimat. Kemudian saya akan masuk ke sistem hukum perdagangan internasional saja ya. Nah, sistem yang dimaksud dengan sistem saudara satu kesatuan yang satu sama lain berpengaruh ya. Sistem hukum perdagangan internasional itu ada prinsip norma hukum, ada kelembagaan, ada lembaga-lembaganya, ada ini institusi, ini ada pelaku ya, ini pelakunya, negara, pedagang. Mengapa negara jadi pelaku ya? Karena negara juga sadar bahwa untuk supaya negara sadar, untuk sejahtera, bukan hanya dari pajak ya, pajak cukai, tapi juga negara harus ikut dalam perniagaan ya, supaya maksimal perolehannya. Itulah sebabnya ada Pertamina, ada BUMN ya, BUMN, Pertamina dan Telkom dan sebagainya ya. Dan kemudian sistem yang ketiga itu supaya ini berjalan dengan baik ya, aturan norma itu berjalan baik, lembaga pengaturan, pelaku dan perdagangan bisa berjalan dengan baik, itu selalu kemungkinan akan ada sengketa ya. Dan sengketa inilah yang berperan penting di dalam menegakkan aturan-aturan ini ya. Mengapa WTO kuat? Karena ada disebut settlement body. Mengapa ada ICJ International? Mengapa ada PBB kuat? Karena ada Mahkamah Internasional. Mengapa ASEAN kurang cepat, lambat-lambat jalannya? Karena nggak ada lembaga penyelesaian sengketa yang kuat. Ya, kalau ada permasalahan antar negara tetangga diselesaikan cepat. Ada masalah perdagangan diselesaikan cepat. Itulah yang terjadi di luar. Ya, mengapa Eropa kuat? Karena mereka European Court of Justice punya, ada European Court of Human Rights punya, pelanggaran HAM diselesaikan cepat. Nah, itu antara lembaga negara dengan pengadilan itu saling berpengaruh saudara-saudara. Ya, mengapa Indonesia jalannya lambat-lambat? Lihat aja, tanya aja pengadilannya, ya, susah, lama, nggak jelas. Nah, putusannya kapan? Nah, itu berpengaruh ke ya, suatu negara yang kuat, saudara-saudara jangan langsung sepikir saudara sebagai masalah hukum. Negara yang kuat, modern, ya maju, aman, tertib, saudara langsung kesimpulannya pasti pengadilannya kuat. Ya, tapi kalau sudah datang ke suatu negara yang macam-macam ya, ada di jalan ada narkoba bebas, ada pembunuhan tanpa ditangani, saudara bisa menyimpulkan wah pasti pengadilannya pun repot. Ya, itu sudah menjadi prinsip ya. Sudah jadi prinsip yang untuk perdagangan tertib supaya baik tergantung kepada penyelesaian sengketa ini nanti. Ya, sengketanya diselesaikan secara cepat tidak. Kalau tidak diselesaikan nanti
akan menimbulkan permasalahan, perang, dan sebagainya. Jadi ini sangat penting sistem ini ya, aturan, lembaga, pelaku, dan penyelesaian sengketa ini. 1, 2, ini mestinya 4-nya nomor 3 ya, muterin dari jam 11 bacanya. 1, 2, nah ini ngetiknya mungkin lagi ngantuk ya. 1, 2, mestinya ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Itu sistem. Nah, prinsip-prinsipnya, nah saudara-saudara itu mengapa ada kata publik di tengah ya? Karena yang kita ajarkan hukum perdagangan internasional publik ya, yang privatnya bagaimana itu diajarkan di hukum dagang ya, hukum dagang. Di hukum dagang di Unpad ada dijelaskan mengenai UCP ya, Uniform Commercial Practices, mengenai CIF, Cost Insurance Freight ya, siapa yang menanggung biaya pengangkutan, asuransi ya. FOB, free on board, artinya apa? Free on board. Siapa yang free dengan on board ini, itu diajarkan di UCP ya. Letter of credit ya, standby, letter of credit misalnya ya. Itu yang privat-privat demikian diajarkan di hukum dagang kita publik ya. Nah, bukan berarti publik ini murni publik ya, karena publik berdimensi berimplikasi ke privat ya, aturan-aturan perdagangan WTO itu berimplikasi ke privat. Misalnya hak cipta, merek ya, intellectual property rights, copyright dan industrial property rights itu semua berdampak kepada privat meskipun diatur publik. Semuanya privat ya. Dumping, safeguard itu berdampak ke privat. Jadi meskipun publik bukan berarti pengaruh ke privatnya tidak ada, justru besar ini publik ini ya pengaruhnya. Prinsipnya non diskriminasi, apa non diskriminasi artinya ya para mahasiswa ya, mungkin sudah baru pertama kali dengar ini. Jadi non diskriminasi ini tidak boleh diskriminasi kalau berdagang itu ya. Misalnya kita tidak suka dengan suatu negara ya, misalnya dengan suatu negara tidak suka tetapi suka dengan dolarnya misalnya, suka dengan yuannya. Kita hanya tidak menganut komunisme tetapi dengan uangnya suka. Jadi itu tidak boleh diskriminasi ya, itu non diskriminasi dalam perdagangan ya. National treatment itu artinya perlakuan sama kepada yang produk yang masuk antara national treatment, most favored nation tidak boleh membedakan siapa dengan negara siapa. Transparansi aturannya harus jelas ya, nggak boleh ujug-ujug ada ya. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya ya, kebijakannya jelas. Larangan praktek curang, unfair trade. Nah, ini banyak seluruh di dunia ya, banyak sekali. Ada ribuan tuh, 3.000, penelitian ada 3.000 ya. Praktek yang curang ini. Ya, barangnya diperlama prosesnya, dikasih biaya yang tinggi ya. Kasih alasan yang nggak jelas ya. Misalnya baju ada benangnya satu keluar, semuanya kontainer dibulangkan ya, karena ada hanya sekedar cacat dikit ya, balikin. Nah, dibalikin kan ongkosnya besar, kontainernya mahal ya, jadi banyak sekali ya. Sekarang dengan social issues ya, ini lingkungannya dipelihara atau tidak, buruhnya dibayar atau tidak ya. Belum lagi yang standar ya, standar kesehatan, standar produk itu digunakan untuk alat untuk menahan impor ya misalnya. Nah, ini saudara-saudara perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang, bukan perlakuan tapi perlakuan ini menjadi prinsip ya,
Ini saudara-saudara, kita sebagai mahasiswa berkembang di negara Indonesia, ini harus kita pegang teguh bahwa di dalam perdagangan, walaupun ada non-diskriminasi, inilah namanya diskriminasi positif, ya. Perlakuan yang berbeda, tetapi bukan yang negatif, positif, ya. Itu diskriminasi positif itu artinya boleh diskriminasi, tapi untuk kepentingan least developed countries, negara yang kurang maju, negara miskin, itu harus didahulukan, diprioritaskan, ya. Itu karena sejarah, karena ekonomi, ya. Ekonominya kurang diperlakukan khusus karena sejarah, misalnya negara dulu pernah dijajah, ya. Seperti Belanda. Belanda memberikan perlakuan khusus ke kita dalam berbagai hal. Kemudian prinsip penyelesaian sengketa secara damai itu yang saya prinsip penting ini, ya, prinsip dasar. Tanpa penyelesaian sengketa nggak jelas nanti sistem perdagangan internasional jadi rusak. Nah, minggu depan saudara sudah habis, saudara, supaya waktunya minggu depan itu ya ada kuliah lebih lanjut. Nanti mungkin di satu bagian-bagian lain dipertegas kembali di dalam kuliah minggu depan. Tapi minggu depan sesuai dengan silabus, para dosen yang terhormat nanti dalam kelas masing-masing bisa mempertegas kembali ya apa yang dijelaskan ini, karena waktunya singkat sekali nih. Saya nggak bahas unifikasi, harmonisasi, beda harmonisasi, unifikasi, ya. Sekarang di istilahnya modernisasi hukum, ya. Itu tolong dijelaskan karena waktu yang sangat sempit. Jadi saya akhiri saja, dan minggu depan ini baca bukunya, buku Prita, ya, penting, ya, sama dosen saudara Gary Gumelar, Perjanjian Perdagangan Internasional, ya, itu bacaan saudara untuk bisa memahami kuliah minggu depan mengenai perjanjian perdagangan internasional. Demikian ya kuliah dari saya, supaya saudara-saudara bisa kesempatan untuk mengikuti kuliahnya Bapak Prof. Ahmad Ramli, untuk bukan kuliah, studium generale dari Prof. Ahmad Ramli. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa, ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri perkuliahan. Terima kasih atas fasilitasi yang disiapkan oleh Helita dan kawan-kawan dalam perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Huala Adolf SH LLM PhD yang telah memberikan perkuliahan singkat tapi padat gitu ya. Dan ini untuk membuka perkuliahan perdagangan internasional, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dari Prof. Huala Adolf terkait betapa hukum internasional publik itu tidak lepas dari hukum privatnya. Kemudian sebaliknya, hukum privat juga tidak lepas dari hukum internasional publik. Kemudian tadi Prof. Wala juga memaparkan terkait sistem-sistem hukum, kemudian bagaimana apa saja yang dipelajari dalam hukum perdagangan internasional, kemudian bagaimana peran-peran negara, kemudian masih banyak lagi yang tadi Prof. Wala Adolf sampaikan gitu ya, dari mulai pengertian hingga aplikasinya. Untuk teman-teman mahasiswa yang akan bertanya, silahkan raise hand, kemudian nah ini ada reward nih sepertinya. Untuk penanya akan disiapkan hukum perdagangan internasional dari Bapak Ibu dosen sebagai apresiasi dan penyemangat. Wah, terima kasih ini Bu Kepala Departemen, Ibu Dr. Prita Amalia SHMH. Untuk teman-teman yang bertanya, yang terpilih ini akan mendapat buku hukum perdagangan internasional. Jadi tidak perlu beli ya, ini sudah disiapkan. Tidak lupa juga kami sampaikan selamat datang untuk Ibu Dr. Eni Sujati SHMH di dalam mata kuliah perdagangan internasional. Selamat datang Ibu di kelas hukum perdagangan internasional ini.
Ya, sudah ada beberapa mahasiswa yang raise hand, kemudian sudah ada yang disampaikan pertanyaan juga melalui kolom chat. Pertama untuk yang raise hand dulu ya. Silahkan untuk Riyadus Solikin kelas A ya. Ya, untuk dipersilahkan bertanya langsung ke Prof. Waladov atau Bapak Ibu dosen yang telah hadir hari ini. Enggak. Nanti juga tolong dibantu sama dosen-dosen ya. Ibu Elita. Ya, mangga Prof. Ya, terima kasih. Ya, dipersilahkan. Ya. Saya ada keperluan, saya izin leave ya. Nanti dibantu oleh dosen-dosen jawabnya ya, Bu Helita, rekan-rekan dosen lain ya. Baik, Prof. Ya, baik, Prof. Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya, silakan. Terima kasih untuk Prof. Waladov dan ibu bapak dosen itu yang telah membuka acara dari kuliah pertama Hukum Perdagangan Internasional. Ya, langsung saja Bu, Ibu Bapak, pertanyaannya kan tadi bahwa pada awalnya tuh hukum perdagangan internasional itu timbul karena interaksi antar pedagang itu. Mungkin subjek hukum atau pelaku perdagangnya waktu itu hanya pedagang saja karena belum ada negara. Terus berkembang tuh Bu. Tadi katanya di tahun beberapa tahun gitu, tahun 700 sampai 800 itu masih negara belum masuk, terus negara juga sebagai pelaku tadi ada badan hukum, negara, terus sama pedagang. Nah, kan kalau di hukum internasional sendiri negara itu merupakan jadi subjek hukum utama gitu. Kalau di hukum perdagangan internasional yang sekarang Bu sama yang dulu itu apakah berbeda Bu, karena sudah mengalami perkembangan ya Bu. Jadi mungkin pertanyaannya apakah negara saat ini menjadi subjek hukum utama dalam perdagangan internasional atau dari ketiga pelaku perdagangan internasional itu mempunyai hak sejajar dalam sistem hukum perdagangan internasional itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Riyadus Solikin yang telah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya akan Prof. Wala sudah live mungkin ya, atau masih ada Prof? Untuk Bapak Ibu dosen, mangga yang akan menjawab pertanyaan dari Solikin, dipersilahkan. Bu Dr. Sinta, Bu Prita, mangga. Mungkin dari Ibu Dr. Sinta terlebih dahulu, mangga Bu. Makasih. Sebetulnya yang lain juga bisa menjawab ya, karena saya paling atas mungkin ya, paling tua. Terima kasih, Solihin, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Waladov ya. Kita bicara hukum perdagangan internasional itu sebetulnya adalah yang diatur adalah negara ya. Jadi bagaimana negara mengambil kebijakan di dalam menghandle masalah-masalah perdagangan internasional ya, seperti yang sudah disampaikan ya, kita jangan lupa historical ya, alasan pembentukan organisasi perekonomian dunia karena terjadi Perang Dunia Kedua pada waktu itu ya. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, di mana ekonominya hancur ya, karena masing-masing negara terutama yang kalah perang itu mencoba untuk memproteksi ekonominya. Memproteksi itu artinya menerapkan pajak masuk barang dari negara lain dengan harga yang sangat tinggi ya. Sehingga kalau memang itu diterapkan secara jelas mengatakan bahwa produknya tidak kompetitif. Ya, jadi kalau kita bicara hukum perdagangan internasional, kita bicara kebijakan negara di dalam masalah tarif ya. Beda sama tarif angkot ya, Solihin. Tarif itu artinya pajak masuk produk-produk luar ke dalam negeri gitu. Jadi yang dilihat adalah kebijakan negara di sini. Walaupun nanti pengaruhnya juga ada terhadap swasta, misalnya dalam masalah dumping, gitu ya.
Yang mengambil kebijakan itu perusahaan, tapi tetap negara nanti yang harus fight ya dengan perusahaan tersebut ya. Jadi kalau kita bicara hukum perdagangan internasional, kita bicara perjanjian antar negara. Jadi negara ini bagaimana menerapkan masalah-masalah tarif ya, masalah-masalah proteksi ya, di mana prinsip-prinsip non diskriminasi menjadi prinsip utama. Tadi sudah dijelaskan tentang national treatment, most national MFN ya, kemudian transparansi gitu ya. Walaupun nanti Solihin melihat bahwa ada kekecualiannya, ya khususnya untuk negara-negara berkembang misalnya ada kekecualian. Tapi tetap kalau kita bicara aturan-aturan dalam WTO, ini gedungnya yang ada di belakang nih, WTO itu adalah rule based, aturan hukum. Makanya ketika ada FGD dengan Kementerian Luar Negeri gitu ya, itu sekarang dibutuhkan nih anak-anak muda seperti saudara-saudara yang pintar-pintar ahli WTO gitu, karena masih sangat kurang gitu. Sekarang hanya ada 2 law firm yang memang mengkhususkan kepada masalah-masalah WTO. Jadi kalau kita belajar masalah WTO, kita mengulik pasal, mengulik aturan. It is not easy, tapi challenging, sangat menarik sekali ya. Jadi kalau mencari bahan itu di websitenya WTO itu semua ada di situ, Solihin dan teman-teman ya. Kalau ingin tahu di situ ada semua, dari masalah perdagangan barang, jasa, investasi, kasus-kasus gitu ya. Jadi di situ tempatnya. Jadi kembali lagi ditekankan bahwa ini adalah masalah-masalah kebijakan negara. Makanya tadi Prof. Waladof mengatakan komitmen kita di WTO memiliki impact yang besar terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Ya, jadi komitmen-komitmen kita di WTO itu wajib diimplementasikan ke dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional kita, dan terbukti setelah kita menjadi anggota WTO banyak sekali produk undang-undang kita yang coba disesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini waktunya karena terbatas, kita bisa lanjutkan di kuliah yang akan datang. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Solihin, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Prita, mangga. Nuhun. Nuhun Bu Sinta. Mangga silakan untuk selanjutnya Bu Prita, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan. Dari saya cukup, mungkin Bu Rita ini sudah ada 4 mahasiswa. Mungkin kalau boleh usul kita tampung semuanya dulu gitu ya pertanyaannya, baru setelah itu kita jawab bisa bergantian oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Oh ya, baik-baik. Ada juga yang bertanya melalui chat di sini, izin bertanya mengenai barang yang dibeli atau impor dari negara lain, apakah mendapatkan perlakuan yang berbeda pada saat memasuki ranah pasar dagang nasional, semisal antara kelapa kupas dari Thailand dengan kelapa kupas dari pedagang lokal Indonesia. Ini ditanyakan oleh Muzaffar, kelas B ya ini Muzaffar. Nah, untuk teman-teman yang raise hand, dipersilahkan untuk bertanya langsung. Naufal Faiz, kemudian dilanjutkan dengan Elvin, kemudian dilanjutkan dengan Raden Dava ya. Mangga, silahkan. Naufal dulu ya. Silahkan Naufal. Kita tampung dulu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas pemaparan sebelumnya dari Prof. Waladof yang sangat komprehensif mengenai perdagangan internasional. Mungkin saya langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Saya Naufal dari kelas D. Saya izin bertanya, jadi apakah terdapat perbedaan ciri khas antara pengaturan perdagangan internasional di Indonesia khususnya jika dibandingkan antara masa lalu dengan masa kini, mengingat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga, untuk masa ini kita ada perkembangan teknologi, kemudian juga ada pemberlakuan dari era perdagangan bebas. Jadi apakah perkembangan tersebut memengaruhi juga pengaturan perdagangan di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan masa lalu? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Naufal. Selanjutnya Alvin.
Baik, selamat pagi. Sebelumnya, saya Elvin Karmawan dari kelas A. Saya ingin bertanya, jadi kan tadi itu di salah satu tabel menunjukkan bahwa dari revolusi industri pertama sampai revolusi industri yang keempat, yang sekarang itu fokus hukumnya itu pengembangan berbeda, ada yang dari harmonisasi, ada hukum internasional, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang membedakan hal-hal tersebut? Kenapa pada saat revolusi industri sekian itu hukumnya internasional, kemudian kenapa pada saat revolusi industri yang lainnya itu harmonisasi seperti itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Alvin. Selanjutnya Raden Dava. Terima kasih Ibu. Saya izin bertanya, sebetulnya menyambung juga dengan pernyataan Ibu Sinta Dewi tadi yang mengatakan bahwa WTO itu prinsipnya rule based. Maka menyambung dengan apa yang sedang terjadi belakangan ini, Bu, yang sedang booming itu bahwa katanya ada Amerika Serikat dan negara-negara berkembang itu ingin melakukan waiver terhadap intellectual property yang ada di TRIPS Agreement yang berhubungan dengan vaksin untuk agar supaya proses pembuatan vaksin ini tidak terhambat dan bisa berjalan di negara-negara berkembang lainnya tanpa harus berhubungan dengan intellectual property law yang ada di TRIPS Agreement begitu Bu, yang di WTO. Nah, pertanyaan saya Ibu, apakah hal yang seperti ini itu dalam teorinya dapat terjadi dan apakah waiver untuk intellectual property ini atau waiver untuk peraturan-peraturan yang berhubungan berkaitan dengan WTO lainnya sudah pernah terjadi sebelumnya? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Raden Dava. Untuk selanjutnya Reza Irawan yang telah raise hand, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Reza Irawan dari kelas E Hukum Perdagangan Internasional. Pertanyaan saya seperti ini Bu, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat limpah Bu. Oh ya, maaf. Baik Bu, akan saya ulang. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak jarang pula Indonesia melakukan perdagangan ke luar negeri Bu. Pertanyaan saya, mengapa kerjasama perdagangan internasional ini belum mampu menopang ekspor Indonesia ini Bu? Menurut pandangan Ibu, apakah masih ada permasalahan hukum yang menghambat Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional ini Bu? Terima kasih Bu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Reza. Selanjutnya ada juga yang pertanyaan yang disampaikan melalui chat box dari beberapa teman-teman mahasiswa. Izin bertanya, saya sempat membaca berita bahwa sawit, ini tentang sawit Bapak Ibu, sawit Indonesia yang dari dulu sudah bertahun-tahun diekspor ke Eropa, sekarang sedikit terhambat dalam ekspor ke Eropa karena dianggap tidak ramah lingkungan. Apakah selanjutnya Indonesia dapat mendapatkan kompensasi ataupun diskriminasi positif untuk memanfaatkan komoditas sawit tersebut? Pertanyaan ini disampaikan oleh Michael Satria. Kemudian ada juga yang bertanya dari Dalian Amarta, bertanya terkait perkembangan organisasi ekonomi internasional dan regional. Apakah pembuatan pengaturan internasional dalam hukum perdagangan internasional menjadi semakin beralih ke organisasi tersebut? Kemudian ada beberapa lagi pertanyaan. Apakah mau dilanjut, Bapak Ibu? Kemudian dijawab. Masih lumayan banyak nih. Kita sampai sini dulu mungkin ya. Nanti selanjutnya jika ada waktu kita masih ada, kita lanjut dengan pertanyaan lain. Mangga silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Bu Sinta, mangga Bu. Sinta, mangga Bu Prita. Nanti saya menambahkan saja dari Ibu licik Prita. Nah, ini Ya. Pak Geri. Pak Geri. Pak Geri, Pak Geri dulu. Baik, hatur nuhun kesempatannya Ibu Helita, Bu Prita, Bu Sinta, Bapak Ibu yang terhormat sekalian, rekan mahasiswa.
Saya mohon izin menjawab, Ibu, karena saya harus izin akan menguji. Jadi sebagai penebus dosa, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beberapa saja ya. Sepertinya kalau semuanya juga tidak, saya pikir ada yang bukan kapasitas saya, terutama yang IP tadi. Ada Bu Helita di sini, nanti saya salah lagi kalau jawab. Yang pertama tadi hukum internasional gitu ya, dan hukum perdagangan internasional. Memang ini berkaitan dengan materi minggu depan. Jadi lebih dulu kan tidak ada negara ya, memang betul ya. Negara-negara itu dan hukum internasional modern itu baru terbentuk setelah Kekaisaran Roma itu udah bubar 1648 dengan perjanjian Westphalia ya. Dan sebelum itu, jauh sebelum itu sebetulnya sudah ada yang namanya Lex Mercatoria atau hukum para pedagang, dan itu udah dari zaman mungkin Mesir, Roma dan sebagainya macamnya, dan itu menjadi menjadi cikal bakal hukum perdagangan modern saat ini. Dan itu juga menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Dulu diaturnya gimana sebelum ada subjek negara gitu ya. Memang diatur antara para pedagang itu sendiri, dan hukum itu menjadi semacam prinsip, membentuk prinsip, kemudian menjadi hukum kebiasaan yang bisa ditegakkan di pengadilan zaman dulu. Dan itu gen-gennya itu terbawa sampai hukum perdagangan, bahkan hukum internasional sekarang. Ini juga berkaitan dengan revolusi industri, hukum mana yang mengatur, apakah berbeda. Ini kita harus petakan timeline-nya gitu, karena kita tidak bisa menerapkan hukum perdagangan internasional yang modern sekarang kayak yang dulu. Cuma kita bisa melihat refleksi prinsip-prinsip, refleksi hukum kebiasaan yang sekarang, perjanjian internasional yang ada sekarang yang mengatur perdagangan internasional, ya teori-teorinya itu dari zaman dulu gitu ya. Kemudian tadi masalah kelapa kupas itu berkaitan, ya memang sangat berkaitan dengan perdagangan internasional, terutama nanti ketika free trade ya, penentuan tarif dan sebagainya macamnya, kita mengenal adanya klasifikasi. Ya, klasifikasi. Jadi walaupun bentuk barangnya sama, kopi misalnya, tapi kan beda ya. Ada klasifikasi khususnya gitu. Ada kopi misalnya organik atau apa, dan itu bisa berbeda gitu penetapan perlakuannya. Kemudian apalagi ya yang kelapa sawit misalnya, tadi kan ada ya, kelapa sawit juga ada klasifikasinya, dan itu lumayan teknis ya, dan nanti bisa dipelajari gitu. Kenapa ini penting? Karena klasifikasi ini nantinya akan, tadi saya sudah sebutkan, ketika berbicara perdagangan bebas, area perdagangan bebas itu bisa menentukan tarifnya berapa. Bahkan kalau yang tidak berkaitan dengan ini ya, maksudnya tidak bahan jadi langsung, bahan natural langsung gitu, ada yang dimanufaktur, nanti kita bisa menentukan lokal kontennya. Nah, itu masuk ke klasifikasi juga. Dan menarik, jadi stay tune di hukum perdagangan internasional karena banyak sekali materi-materi yang menarik. IP saya lewat, kemudian sawit dan lingkungan, ini juga merupakan masalah yang sangat banyak sekali dibahas akhir-akhir ini gitu ya. Bahkan isunya itu bisa lebih luas dari sekedar hukum perdagangan internasional maupun hukum lingkungan gitu ya. Karena apa sawit ini dipermasalahkan, saya berikan Anda sedikit sudut pandang ya. Mungkin dari bidang saya sendiri dan mungkin bidang Bu Prita ya, hukum udara gitu, dan Ibu Sinta guru kami hukum udara dan luar angkasa. Karena sekarang itu bahan bakar pesawat itu sudah mulai shifting ke biofuel, dan rekan-rekan sekalian bisa tebak ya, negara penghasil crude palm oil terbesar ya di dunia siapa aja? Salah satunya adalah Indonesia, dan itu adalah potensi perdagangan kita di masa depan. Karena semuanya akan shifting, karena biofuel itu sudah ditetapkan oleh ICAO sebagai salah satu basket measures untuk menekan emisi pesawat. Dan ke depan maskapai-maskapai akan shifting ke biofuel, dan sekarang baru hanya beberapa maskapai Jerman menggunakan biofuel, namun trennya ke sana. Eropa itu tidak kuat di situ, di sawit, tapi dia kuat di biofuel yang menggunakan bahan dasar bunga matahari or something gitu ya.
Dan ini termasuk persaingan, makanya nanti akhirnya memang di perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional. Jadi hambatan yang diimpos oleh Uni Eropa terhadap sawit Indonesia fair atau unfair. Tapi mereka berlindung di masalah lingkungan, saudara-saudara. Karena sawit itu adalah salah satu tanaman yang dalam tanda kutip ya merusak lingkungan gitu ya. Dari mulai pembukaan lahannya, peralihan lahannya, kemudian juga dia tanaman yang mengakibatkan unsur haranya itu terkuras habis sehingga tidak bisa ditanami lagi misalnya. Jadi harus dibuka lahan baru, Dan Indonesia memang bermasalah dengan ini, bermasalah dengan alih fungsi lahan ini gitu ya. Sehingga itu yang dilihat oleh Uni Eropa, dan apakah legal atau tidak gitu ya. Kembali lagi ini bukan masalah mudah untuk dipecahkan gitu, terutama nanti ketika akan menjadi isu perdagangan internasional gitu. Karena kalau kita pikir-pikir ya logis juga ya Uni Eropa, tapi apakah ini berkaitan dengan persaingan perdagangan ke depannya juga, ini yang mungkin bisa menjadi defense Indonesia. Itu nanti kita bahas lagi mungkin di sesi yang khusus. Kemudian tren sekarang hukum perdagangan internasional, saya ingat pertanyaan dari Naufal tadi. Tren sekarang itu banyak ya trennya, tapi yang menarik bagi saya adalah ada 2 perjanjian free trade agreements yang sangat besar. Yang satu itu RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP, kemudian Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP gitu, yang dulunya itu ada 12 karena Amerika Serikat di depan, tapi dia keluar, sekarang disebutnya TPP 11, ada nama panjangnya tapi saya lupa apa gitu ya. Ini ada 2. Kalau RCEP itu dia motornya itu China gitu. Kalau TPP 11 dulu Amerika Serikat, sekarang Jepang gitu. Dia men-take over gitu. Nah, ini perjanjiannya yang menurut saya sudah tidak lagi didasarkan pada geografis gitu ya. Akhirnya mungkin ini tidak disetujui oleh rekan-rekan yang sudah berpraktisi di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, tapi sebetulnya barrier-nya, batasannya menjadi politik ya, kemungkinan ya politik, saya nggak tahu juga, harus diteliti gitu, karena sebagai ahli hukum juga kita tidak bisa melepaskan dari ini. Dulunya kan misalnya ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN gitu, kemudian NAFTA gitu ya. Nah sekarang sudah mulai komprehensif, ada 2 yang muncul, RCEP dan TPP 11. Ini nanti dipelajari, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Darian mengenai organisasi internasional ya. Berkaitan dengan peran organisasi internasional, saya kasih contoh ASEAN itu dia komit di RCEP ya. Tapi ASEAN ini unik karena ASEAN tidak seperti EU gitu ya, walaupun ada komitmen di tingkat regional, yang bawahnya belum tentu. Misalnya saya kasih contoh India bukan ASEAN ya, sorry. Ya mungkin tidak ini ya, maksudnya kalau Indonesia nggak mau ke RCEP pun ya it's okay gitu. Tapi ini keluar dari salah satu diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Jadi di ASEAN itu dia ada komitmen antara yang berunding bahwa oke, kita satu suara nih. Ketika berunding di RCEP atau dimanapun, kita satu suara ASEAN, tapi tidak komandonya tidak jelas seperti EU gitu. Jadi hanya kesepakatan yang untuk keluar satu suara itu. Ini menarik juga untuk dibahas. Mungkin itu Bapak Ibu mohon izin apabila ada yang kurang tepat gitu, mohon dikoreksi. Terima kasih rekan-rekan. Bu Prita, Bu Helita, mangga. Ya, terima kasih pada Pak Geri yang telah menjawab sekaligus beberapa pertanyaan ya Pak ya. Selanjutnya untuk Bu Prita dan Bapak Ibu dosen, Pak Purnama mungkin akan menambahkan, mangga dipersilahkan. Mangga silakan Bu Prita. Baik, terima kasih Bu Helita, Pak Geri, Bu Sinta, Ibu Eni, Pak Purnama, Pak Mursal, Pak Pupung, Bapak Ibu yang lain, Kang Taufik. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini semangat baru ya untuk semester baru, dan saya menikmati sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Kalau bisa kita lanjut saja gitu ya, walaupun ada studium general, tapi tentunya teman-teman juga diharapkan untuk hadir pada kegiatan selanjutnya, yaitu kuliah umum dari Prof. Ahmad Ramli.
Jadi memang tadi ada beberapa pertanyaan nih yang disampaikan oleh teman-teman sekalian dan sudah terjawab sebagian oleh Pak Geri. Saya setuju yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0, paten itu nanti silahkan disampaikan oleh Bu Helita. Saya coba mengcover semuanya saja dulu secara umum. Jadi sebetulnya karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib fakultas dan tentunya Anda semua tidak semuanya berasal dari Departemen Hukum Bisnis Transnasional sebagai departemen yang mengampu ya, membina, mengembangkan mata kuliah hukum perdagangan internasional, sehingga tentu saja Anda akan bertanya dari PK lingkungan, dari PK ekonomi, apa hubungannya hukum perdagangan internasional ini dengan PK yang sudah kalian pilih, begitu ya. Dan juga tentunya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan juga penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, sebetulnya mata kuliah ini mengapa menjadi mata kuliah wajib? Karena saat ini isunya semakin penting, permasalahannya semakin penting, dan juga adanya kebutuhan untuk membentuk yang disebut dengan international trade lawyer. Nah, ini yang mungkin nanti harus Anda pahami juga. Di Fakultas Hukum Unpad ada hukum dagang, ada hukum perdagangan internasional, lalu juga ada hukum transaksi bisnis transnasional, ada juga apalagi ya yang mungkin mirip-mirip gitu ya, tetapi sebetulnya ruang lingkup dari mata kuliah ini masing-masing berbeda. Dan tentu saja nanti substansi atau konten yang ada di dalam mata kuliah ini satu sama lain akan saling mengisi. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Wala Adolf, bahwa hukum perdagangan internasional ini adalah mata kuliah yang masuknya kalau Anda pada saat belajar pengantar ilmu hukum itu membagi hukum publik dan hukum privat, begitu ya. Nah, ini adalah ruang lingkup hukum publik. Mengapa? Karena yang dibahas dalam mata kuliah ini kita berbicara mengenai negara yang melibatkan diri ataupun membuat suatu perjanjian perdagangan internasional yang selanjutnya nanti diimplementasikan di dalam negaranya, yaitu oleh warga negara dari negara tersebut, begitu ya. Jadi kalau Anda pada saat mengambil mata kuliah hukum internasional itu kan ada subjek hukum, baik itu negara, individu dan sebagainya. Lalu tentunya Anda sudah paham peran ataupun juga kedudukan masing-masing subjek hukum ini, gitu ya, di dalam suatu hubungan hukum, dan tentu nanti Anda bisa identifikasi lebih lanjut pada saat mempelajari hukum perdagangan internasional. Nah, tadi apakah ada pertanyaan bagaimana apakah ekspor-impor Indonesia itu harus sama dengan negara lain, begitu ya? Nah, ini akan berkaitan dengan salah satu prinsip hukum perdagangan internasional yang dikenal dengan, tadi juga Prof. Adolf sudah sampaikan, yaitu non-discrimination principle atau prinsip non-diskriminasi. Prinsip tidak boleh mendiskriminasikan, yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Ada yang tidak boleh didiskriminasikan terhadap negara kedua dan ketiga, dan juga tidak boleh didiskriminasikan, artinya tidak boleh dibuat suatu perlakuan yang berbeda, ya. Maksudnya di sini kalau dan juga selain dengan negara kedua dan ketiga juga tidak didiskriminasikan atau tidak dibuat berbeda dengan produk yang ada di dalam negeri, gitu ya. Jadi nanti Anda akan belajar mengenai perbedaan mengenai national treatment. National treatment itu ketika ada barang dari luar negeri disandingkan dalam tanda kutip dengan produk dalam negeri. Nah, ini harus memiliki treatment yang sama, harus diperlakukan sama. Dan sedangkan kalau misalnya diskriminasi atau perlakuan yang sama juga terhadap negara kedua dan ketiga. Artinya misalnya negara Indonesia ketika dia menerima produk impor, misalnya tadi kelapa sawit sebagai contoh, begitu ya. Ketika menerima dari Uni Eropa, maka dia pun harus memberikan perlakuan yang sama ketika ada negara kedua dan ketiga, artinya misalnya Jepang atau misalnya misalnya Belgium yang memang juga dia menjadi pengimpor kelapa sawit. Ini yang disebut dengan non-discrimination principle. Tapi tentunya ini menjadi sesuatu permasalahan yang menarik untuk bisa dikaji, karena bagaimana menentukan suatu produk itu diperlakukan sama, itu ada karakteristiknya. Sehingga ini prinsip ini selalu sampai dengan saat ini masih selalu menjadi salah satu prinsip yang menjadi alasan negara lain, ya, khususnya dalam bicara kerangka WTO, negara-negara anggota WTO, itu digugat di dispute settlement body. Jadi nanti Anda akan mempelajari
hukum perdagangan internasional di kelas ini dalam kerangka multilateral. Artinya multilateral itu WTO salah satunya, dan satu lagi adalah yang regional, yaitu dalam kerangka ASEAN, karena Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, gitu ya. Jadi ini teaser untuk mempelajari non-discrimination principle. Semoga setelah ada teaser dari pertanyaan ini dan juga penjelasannya, Anda semakin tertarik mempelajari hukum perdagangan internasional. Jadi cakrawalanya itu luas sekali gitu ya kalau kita berbicara hukum perdagangan internasional, dan itu bisa dikaitkan dengan semua PK. Pada semester yang lalu saya punya mahasiswa bimbingan hukum perdagangan internasional, dia adalah PK Transbis, tapi pembimbingnya lintas dengan lingkungan. Kenapa? Karena membahas mengenai limbah B3 yang menjadi salah satu komoditi perdagangan internasional. Kalau Anda ingat tahun lalu kita juga sempat diramaikan dengan berita sampah plastik yang ada di Indonesia, begitu ya, itu adalah salah satu topik juga dalam hukum perdagangan internasional, begitu. Nah, kalau berkaitan dengan perkembangan hukum perdagangan internasional seperti yang tadi ditanyakan oleh Noval, lalu juga harmonisasi. Jadi memang saat ini tentunya tadi Pak Geri juga sudah menjelaskan aktivitas negara itu semakin dinamis, baik itu sebagai negara ataupun negara sebagai anggota dari organisasi internasional. Sehingga kalau kita berbicara hubungan hukum ekonomi internasional dan hukum perdagangan internasional, dua hukum ini ruang lingkupnya saling berhubungan. Hukum ekonomi internasional akan berbicara sesuatu hal yang sangat luas, artinya berbicara ke bagaimana negara melakukan tindakan hukum ataupun membuat komitmen-komitmen perjanjian perdagangan internasional atau yang lingkupnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional itu salah satunya adalah perdagangan internasional, begitu ya. Sehingga aktivitas negara ini pun juga termasuk bagaimana mereka terlibat di dalam suatu organisasi internasional, dan peran dari organisasi internasional ini yang juga aktif dalam membuat sumber-sumber hukum internasional. Salah satunya adalah perjanjian perdagangan internasional. Sehingga ada RCEP. RCEP itu Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana ini adalah salah satu perjanjian internasional baru dalam kerangka ASEAN, tapi sifatnya sudah lebih disebut dengan, kalau dulu ada TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement yang diinisiasi oleh Amerika, maka negara ASEAN pun menginisiasi adanya suatu perjanjian yang sifatnya global begitu. Jadi bagaimana negara ASEAN ini sudah tidak melihat hanya antar negara anggota ASEAN saja, tetapi bagaimana negara anggota ASEAN ini mereka bersatu begitu ya. Bersatu, lalu juga bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam negaranya dengan vehicle ASEAN dengan melakukan hubungan hukum dengan negara lain. Nah, itu RCEP. Nanti akan kita pahami lagi. Nah, berkaitan dengan harmonisasi, unifikasi, begitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara sumber hukum itu ada yang sifatnya sekarang unifikasi, harmonisasi, bahkan ada yang sifatnya konvergensi. Jadi ini berkaitan juga dengan perkembangan isu-isu hukum yang ada begitu ya. Jadi ada beberapa ruang lingkup hukum, hubungan hukum yang sebetulnya tidak efektif ketika dia dilakukan unifikasi. Misalnya yang sifatnya privat gitu ya. Misalnya jual beli barang gitu ya. Ini ketika ada suatu tindakan yang sifatnya unifikasi akhirnya menjadi sesuatu hal yang memerlukan waktu bagaimana negara harus terlibat. Tetapi kalau harmonisasi, ini Anda nanti akan membedakan antara unifikasi dan harmonisasi. Harmonize atau harmonisasi itu tidak harus sama, tetapi dia selaras. Artinya diberikan kepada kewenangan bagi negara untuk mengatur hukum yang ada di wilayah negaranya, namun sesuai dengan kaidah-kaidah norma internasional atau perdagangan internasional. Itu harmonisasi. Di mana di situ masih ada ruang bagi negara untuk menyesuaikan atau menerapkan, mengimplementasikan hukumnya sesuai dengan sistem hukum nasional. Nah, tadi juga disampaikannya sistem hukum perdagangan kita bagaimana sih? Nah, ini sebagai teaser juga gitu ya. Dulu sebelum tahun 2014 kita tidak punya undang-undang perdagangan. Tetapi setelah 2014 kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, itu adalah satu-satunya hukum atau undang-undang yang membahas tentang perdagangan. Namun nanti kita bisa kritisi lagi sejauh mana
undang-undang perdagangan ini menjangkau atau mengatur mengenai ruang lingkup hukum perdagangan internasional, ya. Nah, saya pikir itu dari saya. Jadi mudah-mudahan nanti dari kuliah ini Anda bisa mengambil korelasi atau lebih memahami lagi. Kalau Anda ada suatu penasaran, kenapa sih kita harus ngambil hukum perdagangan internasional menjadi mata kuliah wajib? Silakan Anda bisa mencari jawaban itu di mata kuliah ini dan tentunya dihubungkan dengan passion Anda. Misalnya dari 8 PK yang lain yang ada, termasuk dengan teknologi informasi, kekayaan intelektual, ini tadi nanti Bu Helita akan jelaskan mengenai hubungannya tentang vaksin gitu ya. Dan juga mungkin sekarang WTO juga memiliki agreement tentang information technology agreement yang baru juga. Jadi ini saat ini kita sudah semakin tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Itu saja mungkin dari saya. Jadi silahkan nanti di kelas masing-masing ini bisa dieksplor dan kita juga sudah menyiapkan materi bahan ajar yang mudah-mudahan akan kekinian begitu ya kalau bahasa anak mahasiswa sekarang. Topik-topiknya up to date gitu yang karena hari ini nanti kalau nonton berita atau Anda follow kumparan atau kata data atau apapun itu Anda bisa punya sense gitu. Jadi oh ini adalah topik international trade law atau bukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu. Silahkan saya terbuka untuk diskusi. Anda bisa diskusi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Silahkan. Terima kasih Bu Helita atas kesempatannya. Silahkan mungkin ini selanjutnya bagiannya Bu Helita. Ya, terima kasih Ibu Dr. Prita Amalia. Saya mungkin karena sudah terjawab semua mungkin ya, yang belum terjawab hanya tentang vaksin, waiver patent. Nah, kita mengenal di dalam kerangka WTO, khususnya TRIPS, di dalam TRIPS kita mengenal waiver patent dan flexibility patent gitu ya. Kalau misalnya kita bicara vaksin, otomatis kita akan bicara paten. Tapi apakah patennya ini akan dilindungi oleh negara-negara atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau misalnya tidak dilindungi, ini merupakan ketidakadilan untuk inventor gitu ya di satu sisi. Kemudian kalau dilindungi juga ini akan jadi mahal gitu harganya. Nah, oleh karena itu di dalam TRIPS itu dikenal waiver dan flexibility. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau waiver itu di dalam saya cerita sejarah dulu nggak ya? Kalau misalnya kita balik ke deklarasi Doha gitu ya tentang public health gitu ya, ini basic atau dasar kenapa adanya waiver patent dan flexibility. Karena kalau misalnya kita bicara tentang patent, kita akan bicara tentang obat, kemudian kita bicara tentang vaksin yang memang saat ini dibutuhkan oleh setiap negara gitu ya. Nah ini di dalam kerangka WTO menjadi satu tarik menarik antara WTO dan WHO. Kenapa? Karena WHO lebih fokus ke kesehatan, kalau WTO lebih fokus ke perdagangan. Nah, yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa semua vaksin yang masuk ke setiap negara itu tidak lepas dari perdagangan internasional. Itu sangat attached. Kenapa? Karena aturannya adalah di dalam WTO, yang WTO itu isinya adalah semua perdagangan internasional gitu ya. Nah, di dalam waiver, ini berbeda antara waiver dan flexibility. Di dalam waiver itu syaratnya adalah 2/3 anggota dari WTO itu harus setuju dengan waiver patent. Ini akan menjadi sulit meskipun awalnya waiver ini dikesampingkan karena dianggap tidak mungkin ini terjadi ketika Amerika Joe Biden itu presiden Amerika mengangkat isu tentang ini, semua pada tersentak gitu ya. Oh ternyata Amerika juga setuju. Yang biasanya Amerika tuh selalu menolak tentang waiver ini. Dan karena reaksi Amerika ini membuat negara lain juga berpikir dua kali gitu ya untuk melakukan waiver ini. Oh mungkin bisa dilakukan. Tapi kesulitannya adalah kita harus menempuh beberapa perundingan terkait waiver ini. Karena syaratnya adalah 2/3 dari anggota itu harus setuju dengan waiver. Nah ini agak sulit.
Tapi kalau misalnya kita menggunakan flexibility patent, itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu approval 2/3 dari anggota TRIPS dan WTO, tapi dengan lisensi wajib saja. Lisensi wajib ini tidak harus syaratnya harus ada keadaan darurat atau keadaan genting, tapi syaratnya adalah bahwa negara diperbolehkan untuk melakukan lisensi wajib untuk setiap paten. Apalagi ketika keadaan genting seperti ini. Gitu ya. Mungkin dari situ teman-teman bisa membaca lebih lanjut lagi karena sekarang juga ada satu bukan badan ya, tapi dia seperti satu lembaga yang memang dibentuk karena COVID ini, COVAX namanya. COVAX itu koordinasi antara WTO dan WHO. Nah, ini semua aktivitas lalu lintas vaksin ini diatur oleh COVAX ini. Gitu ya. Jadi aturan mainnya untuk pengiriman vaksin ini diatur oleh COVAX. Untuk COVAX silahkan teman-teman baca lebih dalam, silahkan telisik bahwa intinya kita tidak perlu waiver, tapi flexibility juga sudah bisa. Tapi kalau waiver itu lebih bagus untuk setiap negara. Mungkin itu Bu Prita, karena keterbatasan waktu juga, mohon maaf ini teman-teman ada yang bertanya tapi belum kita sempat bacakan, ini bisa disampaikan juga atau ditanya ke dosen pengampu di kelas masing-masing. Ya, mungkin Bu Helita, ya izin boleh menambahkan informasi mungkin ya sedikit. Jadi teman-teman sekalian, ini bicara rules ya, maksudnya nanti ke depan kita akan menghadirkan kuliah tematik gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan WTO vaksin, waiver paten itu akan kita bahas lebih dalam. Lalu juga ada kaitannya misalnya berkaitan dengan COVID saat ini ada regionalisasi, penerapan prinsip regionalisasi dari SPS Agreement yang tentu saja ini sangat menarik juga. Lalu juga bagaimana perdagangan internasional ini juga akan berkorelasi atau berhubungan dengan UMKM. Ini ada pertanyaan mengenai bagaimana mengenai produk-produk Tiongkok yang membanjiri Indonesia begitu ya. Jadi ini adalah suatu isu yang selalu kita peroleh gitu ya ketika kita bicara perdagangan internasional. Itu juga termasuk menjadi concern para anggota DPR nih. Kalau kita misalnya mau membahas mengenai ratifikasi terhadap perjanjian perdagangan internasional gitu. Padahal sebetulnya ya pengertian dibanjiri dan sebagainya itu sebetulnya juga pasar kita atau pelaku usaha kita pun memiliki potensi yang sama gitu ya. Jadi kalau saya sama dulu waktu itu pernah ke Garut nih melakukan PPM pengabdian pada masyarakat nih ya dengan Pak Purnama. Dulu kita waktu mau datang ke UMKM di Garut itu seperti orang asing yang mau menjelaskan sesuatu hal yang alien dari mana nih mau menjelaskan tentang perdagangan internasional ya Pak Pur ya. Jadi wajahnya dingin lalu penuh dengan pertanyaan, nih mau ngomong apa nih, waktu itu kita bekerja sama dengan dinas koperasi gitu ya. Jadi dari pengusaha cilok, lalu kalau di Garut ada makanan apa aja? Ada keripik, lalu juga ada cokodot ya, coklat dodol gitu ya. Mereka itu melihat kita yang perdagangan yang mau menjelaskan waktu itu judulnya sosialisasi ketentuan perdagangan internasional itu seperti orang asing ya Pak Pur ya, yang kayaknya ini siapa gitu ya. Tetapi ternyata begitu kita lihat bagaimana kita memperlihat ini jangan dilihat sebagai satu ancaman, tapi dilihat sebagai suatu peluang dan tantangan gitu. Jadi kalau dulu mereka berpikir bahwa pasar mereka itu hanya seluas Garut gitu ya, tapi justru sebetulnya pasar kita sekarang itu bukan hanya seluas Indonesia, tapi dengan adanya komitmen-komitmen perjanjian perdagangan internasional, pasar kita itu ya seluas di mana kita sejauh mana kita melakukan komitmen perdagangan internasional tersebut. Kalau Anda lihat Shopee ya, Shopee itu banyak Anda kalau barang-barang itu dari Cina dan sebagainya.
produk kita pun banyak yang sebetulnya bisa memasuki pasar itu, begitu ya. Ini nyebut merek ya, nyebut merek di sini. Onitsuka yang made in Indonesia tidak bisa ditemukan di Indonesia. Tapi Anda pergi ke Thailand, beli Onitsuka made in Indonesia. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara daya saing Indonesia itu sudah cukup baik sebetulnya, hanya dengan bagaimana kita juga bisa melihat ini. Artinya kalau bagaimana kita bisa mengantisipasi atau dengan banjirnya produk asing gitu ya, sebetulnya kita pun bisa membanjiri negara lain dengan produk Indonesia. Nah, ini yang nanti akan juga dikemas di dalam suatu perkuliahan yang sifatnya tematik mengenai UMKM dan perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan juga investasi, begitu ya. Jadi yaitu kalau bahasanya Pak Geri tadi, stay tune di kelas ini, silahkan explore diri rasa penasaran kalian, kenapa kita harus ada di kelas ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dosen pun bisa memberikan informasi dan juga sharing sesuatu hal yang mungkin menambah kalian semakin penasaran. Mungkin dari Pak Purnama ada yang mau ditambahkan, Pak Pur, mangga, sebelum nanti kita akhiri ya Bu Helita ya. Terima kasih Ibu Dr. Prita dan Ibu Dr. Eni dan Bapak Ibu sekalian semua. Saya sepertinya tidak menambahkan yang lain, Bu, karena memang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sinta, kemudian Ibu Dr. Prita, gitu, Ibu Dr. Helita, kandidat, gitu. Hanya saja memang mata kuliah ini menarik, gitu. Mata kuliah ini menarik dan kita bisa menjadi mahasiswa akan menjadi agen pembangunan lah dalam hal ini. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Prita, ketika kita datang ke Garut, ini mau penyuluhan apa gitu, ya? Yang dibahasnya di spanduknya itu perdagangan internasional di situ ya, ada masyarakat ekonomi ASEAN. Wah, kalau UMKM kan belum terlalu familiar begitu dengan istilah-istilah itu, ya. Ternyata setelah kita lakukan penyuluhan sosialisasi itu mereka malah sangat tertarik begitu ya. Nah, ini yang diharapkan nanti setelah teman-teman mahasiswa juga mempelajari mata kuliah ini setidaknya akan banyak berkontribusi bagi lingkungan masyarakat di sekitar rumah teman-teman gitu ya. Karena mata kuliah ini mata kuliah yang sangat menarik sekali ya, mata kuliah wajib juga dan akan menambah wawasan kita lah begitu ya, menambah wawasan kita. Karena tadi ya kalau saya menyimak satu pertanyaan tadi ya, ada yang mempertanyakan bagaimana perbedaannya, perkembangannya ya antara hukum perdagangan kita masa lalu dengan masa sekarang ya sudah jauh berbeda gitu ya. Dengan kita mengadopsi di Undang-Undang Perdagangan Internasional ya, timelinenya 1994 tentu saja yang berubah gitu ya, dengan kita meratifikasi undang-undang perjanjian pengesahan pembentukan WTO. Nah, kita harus mengadopsi ya apa yang terdapat di dalam WTO itu ya. Dari situ terus berkembang dan sampai sekarang kita mengenal dengan undang-undang perdagangan kita ya, dan prinsip-prinsipnya ya tidak jauh yang terdapat di dalam WTO itu ya. Jadi sudah sangat berkembang sekali ya. Saya pikir mungkin kita akan mempelajari lebih lanjut ya di kelas masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan menjadi awal bagi saudara, semangat saudara untuk mempelajari hukum perdagangan internasional ini lebih lanjut ya. Tetap semangat saja ya, kita baru di pertemuan pertama, masih panjang teman-teman ya, masih panjang sampai pertemuan ke-16. Jaga kesehatan mungkin ya, semua kita bisa segera bertemu di kelasnya ya, melalui luring ya, melalui luring, tidak lagi sebatas hanya online. Itu saja mungkin barangkali. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen dan mahasiswa teman-teman ya, semua. Terima kasih.
Mangga dikembalikan lagi kepada Ibu Helita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Purtama Trisnamansah, SHMH. Karena keterbatasan waktu mungkin ya, mohon maaf teman-teman yang tidak bisa kami bacakan pertanyaannya di dalam kolom chat. Silakan ditanya kepada pengampu di kelas masing-masing. Kita sampai bertemu lagi di perkuliahan di kelas kita masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, izin saya tutup karena teman-teman juga harus ikut stadium general ya, kalau tidak salah di jam 9 tadi sudah lewat. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Departemen PLT, Ibu Dr. Prita Amalia SHMH yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kemudian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman mahasiswa juga kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Izin untuk menutup perkuliahan perdana kita di Hukum Perdagangan Internasional hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dr. Eni, Bu Helita. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Pamosan. Ya, nuhun Bu Eni. Sami-sami Ibu, mangga.